عليكم وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحنان المنان قديم الإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد مليء ومقر بذنوب الكبائر والصغائر ولكن يرجو من الله الغفران والرضوان. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسل الله بالهدى ودين الحق وهو سيد ولد ابنان وسيد الأكوان. اللهم صل وسلم وعظم وكرم على وتحنن على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين من يومنا هذا إلى يوم القدوم على الله الملك الديان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه حبيبي سيدي محمد. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Yang kami muliakan, kami cintai, serta kami hormati para habaib, para pewaris dan penerus perjuangan para salafus saleh, para datuk-datuk mereka, wabil khusus perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Mukarram Al-Habib Muhammad bin Syah bin Alawi bin Faqih, juga Al-Habib Al-Jalil Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Haddad, serta Al-Habib Khirid Al-Habib Zaid Al-Khirid bin Husain Al-Khirid, juga para habaib yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah. Amin. Insyaallah umurnya, tenaganya, pikirannya bermanfaat untuk umat Al-Muhammadiyah, umat Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan para alim ulama, para sesepuh, para kiai, para tokoh, wabil khusus yang kami muliakan para zuriyah atau keturunan para anak-anak atau putra-putra daripada almarhum sahibul hal Kiai Tayyib Al-Mukarram, Kiai Muhammad Sattar, Kiai Abdul Qadir, Haji Abdul Qadir, dan para saudara-saudara beliau, juga Kiai Busri dan adik-adik beliau. Senantiasa kita doakan mudah-mudahan juga beliau selalu terus dan istiqamah bisa mengikuti serta memperjuangkan ajaran-ajaran ayahanda beliau Kiai almarhum Kiai Tayyib bin Sami'uddin. Mudah-mudahan juga keluarga besar daripada almarhum senantiasa selalu mendapatkan hidayah, mendapatkan inayah, riayah, mendapatkan taufik bimbingan Allah Subhanahu wa taala, serta mendapatkan keberkahan daripada almarhum Al-Mukarram Kiai Tayyib. Para hadirin
hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita masih diberi panjang umur oleh Allah. Hari ini masih diberi kekuatan, masih diberi kesempatan oleh Allah, bisa datang kembali untuk memperingati, untuk mengenang, untuk menyebut dan memuliakan salah seorang di antara hamba-hamba Allah yang mulia dan saleh. Tidak akan pernah sia-sia apa yang kita lakukan, langkah kita, harta kita yang kita lepaskan atau kita peruntukkan untuk datang ke tempat ini. Semua akan ada balasan. Semua akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengagungkan, memuliakan orang-orang yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pepatah atau arifillah ba'du sholihin menyebutkan di dalam salah satu kitab tentang tarikh, tentang sejarah, di mana beliau menyebutkan man kataba tarikha waliyillah kana ma'ahu fil jannah. Barang siapa yang mencatat, menulis sejarah seorang wali, sejarah orang soleh, waliyun min auliyaillah, wali-walinya Allah, maka kelak akan bersama dia nanti di dalam surga Allah. Tolong yang bagian konsumsi, pembagian makanan atau minuman dihentikan dulu. Jangan ada yang berbicara atau membagi-bagi makanan. Waktu kita singkat untuk ngaji. Sekali lagi, siapa-siapa yang mencatat, menulis sejarah seorang wali, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kelak akan dikumpulkan bersama beliau nanti di dalam surga Allah. Amin. Wa man tala'a ismahu fi tarihihi hubban lahu faka'annama zarahu. Barang siapa yang mencari-cari namanya di dalam sejarah, di dalam buku-buku sejarah, atau di dalam tempat kuburan-kuburan beliau yang tidak ditemukan kembali, dia cari, dia telusuri di mana ini, kemudian dia tanya tentang kehidupannya, tentang pribadinya, tentang ibadahnya. Karena rasa cinta, maka dia seperti ziarah ke orang wali tersebut. Jadi dia mencari sejarah seorang wali itu sama seperti berziarah. Wa man zara waliyin lillah ghufira dzunubuhu. Barang siapa yang berziarah ke seorang wali, wali-walinya Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Malam yu'zihi walam yu'zi musliman fi tariqihi, selagi dia tidak mengganggu wali itu dan tidak mengganggu orang lain, orang Islam di tengah jalan, di perjalanannya, atau di saat dia berjalan menuju ziarah ke tempat wali tersebut. Jadi ziarah ke makam wali ini memiliki satu keistimewaan. Pertama,
akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Kedua, kita mendengar sejarah tentang almarhum wali Maisal Kitoyib almarhum ini, maka kelak ini menjadikan kita akan bersama beliau nanti di surga Allah. Amin. Selagi tidak mengganggu orang lain, apalagi mengganggu wali itu menyakiti, mengganggu siapa saja. Ziarah ke wali baik yang hidup maupun yang sudah meninggal itu sama seperti seolah-olah di waktu hidupnya. Kata ini juga saya mengutip kalam mutiara daripada Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi. Ihris an takuna fi qalbi arifin billah. Ihris an takuna fi qalbi arifin billah. Ingat ini penting. Jadilah kau, bersungguh-sungguhlah engkau haus, tamak, rakus, keinginan semangat besar agar kau bisa namamu atau sikapmu atau wajahmu masuk ke dalam hati seorang wali. Berusahalah kamu selalu dikenang, disebut, diabadikan, namamu ada di dalam hati seorang wali. Memang sulit di zaman sekarang mencari wali-walinya Allah, tetapi tidak menutup kemungkinan mereka yang sudah wafat pun. Kata Imam Al-Haddad, ingat, al-wali ba'da wafatihi aktsaru itina'an li auladihi wa li talamidihi wa liman ahabbahu aktsar min qabla wafatihi. Seorang wali perhatiannya kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, kepada murid santrinya, kepada orang yang cinta dan berziarah kepadanya, itu perhatiannya lebih banyak. Berarti beliau tahu kunjungan, kedatangan, ziarah kita ke makam-makam wali-wali tersebut. Ingat, perhatian itu lebih banyak. Apa tujuannya? Apa keinginannya? Pasti beliau memohonkan kepada Allah. Pasti beliau menolong, membantu. Bahkan beliau memantau selalu, terus mengawasi, sampai-sampai di saat kita, di saat siapapun dia dalam kesulitan, dia membantu, menolong keluar daripada kesulitan tersebut. Ini orang wali, tetap ada ikatan sambungan. Walaupun beliau pindah alam barzah, pindah alam kubur, nyatanya mereka bisa menyaksikan, melihat kita tanpa ada batas, seperti melihat kita di waktu hidup. Bahkan awasannya lebih tajam, lebih jauh, karena dia tahu apa yang terjadi untuk keesokan harinya, untuk masa depannya, dan untuk seterusnya. Masyiral hadirin rahimakumullah. Kenapa Al-Habib Ali menyatakan supaya kita ada di dalam hati seorang wali? Ya, karena li'annaha tatanazzal alaihi al-amtar, tatanazzal al-amtarul judil ilahi fi kulli hinin alaihi. Karena senantiasa turunnya al-madad, turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala berupa hujan, guyuran rahmat Allah selalu menimpa pada wali itu. Rahmat turun terus menerus kepada si wali tersebut. Rahmat, keberkahan, dan termasuk al-inayat, pertolongan Allah
selalu turun kapanpun. Fi kulli hinin alaih, itu terjadi kapanpun, setiap apapun selalu turun kepada beliau. Kata beliau lanjut, kalau saja nama kalian, nama anda, nama kamu ada di wali tersebut, ketika beliau meminta kepada Allah, ketika beliau bermunajat kepada Allah, ketika beliau mengadu kepada Allah, engkau mendapatkan makam yang tidak akan pernah kau dapatkan walaupun seumur hidupmu. Engkau tidak akan mendapatkan rahmat Allah walaupun kau ibadah sampai tulang punggungmu hancur berlebur-lebur, tulang punggungmu sampai remuk, tulang punggungmu sampai membungkuk, engkau tidak mendapatkan makam, tempat kedudukan dari Allah kecuali mendapatkan keberkahan dari wali tersebut. Inilah salah satu keistimewaan ketika kita duduk di samping wali-walinya Allah SWT. Jangan berharap urusan duniawiyah kecil di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, di hadapan wali-walinya Allah. Ada yang lebih dahsyat, ada yang lebih hebat, ada yang lebih besar dari urusan duniawiyah. Apa itu? Keselamatan Anda, keselamatan kita. Kita tidak menjamin, ibadah kita tidak menjamin, ibadah kita jauh dari sempurna untuk bisa mendapatkan rahmatnya Allah SWT. Ibadah kita jauh dari benar, jauh daripada ridhonya Allah, jauh dari sempurna. Maka wali-walinya Allah inilah yang bisa menarik kita, sehingga kita duduk di depan beliau sesaat, sebentar, maka seolah-olah ibadat kita sampai puluhan bahkan ratusan tahun lebih mulia. Kata Ibnu Ma'in, julusuka baina yaday waliyin hayyin au mayyitin, dudukmu di depan seorang wali sesaat, saatan, sesaat, sebentar, baik yang hidup maupun yang meninggal. Kata qat'i fil ibadati iraba, seperti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terpotong-potong anggota badan. Dudukmu sebentar ini di depan wali. Kalian datang jauh-jauh dari tempat yang jauh, yang berbeda, berbondong-bondong ke tempat ini hanya sebentar, bisa setengah jam, bisa 1 jam, tetapi nilai ibadah kita sampai kita terpotong-potong anggota badan kita itu lebih baik, lebih besar kita ketika kita duduk di samping wali. Al-Imam Al-Halabi, seorang imam, pernah mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, manakah yang lebih afdal? Bagaimana kalau kita duduk di depan seorang wali? Atau di depan seorang alim, atau di depan orang soleh, ataupun di depan orang-orang yang ahli ibadah?" Sama hadisnya, cuma ini yang beliau riwayatkan langsung dari Rasulullah SAW. Antatlisa sa'atan baina yaday waliyin hayy au kamay au mayyitin kahalbi syatin au kashi baydatin faka'annaka ta'budullaha iraba. Dudukmu, kata Nabi, di depan seorang wali, apakah beda dengan ulama? Ada sedikit beda, karena wali itu tidak pernah hatinya kosong, tidak pernah lepas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ulama
masih disibukkan dengan ilmunya, masih disibukkan dengan pertanyaan-pertanyaan menjawab dan lain-lainnya. Tetapi wali itu lebih banyak hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dudukmu, kau duduk sebentar sesaat di depan seorang wali baik yang hidup maupun mati, seperti engkau memerah susu kambing sesaat, sebentar, serut, berapa kali tetesan keluar susu daripada seekor kambing, atau membelah satu potong butir telur sesaat, sama seperti memecah telur sebentar saja. Itu sama seperti engkau beribadah kepada Allah sampai terpotong-potong anggota badanmu. Itu berapa tahun? Maka butuh waktu yang lama. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, perlu kita tahu, kita duduk di samping seorang arifillah almarhum ila rahmatil hayyil qayyum, seorang saleh wali al-mukarram Kiai Thayyib. Sebagian ada yang mengenal, sebagian ada yang tahu, sebagian ada yang menyaksikan hidupnya walaupun sebentar. Ada lagi kalangan orang-orang yang belum tahu siapa almarhum Kiai Thayyib. Maaf saya bahasa Indonesia, ya, mungkin ada yang nggak paham, atau mungkin alhamdulillah kalau diberi paham, tapi dengarkan saja, mudah-mudahan Allah berikan paham. Kiai Thayyib dulu tidak ada yang mengenal siapa Kiai, siapa almarhum. Beliau hidup lama, khalwat, menyepi di dalam gua 35 tahun, tidak keluar, tidak bertemu, dan tidak berkunjung kepada keluarga sanak familinya. Lama dan lama beliau di dalam gua. Akhirnya beliau diperintah oleh guru beliau, kebetulan orang tua kami, guru tunggal kami, guru tunggal saya pribadi, yang mulia Al-Ustaz Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Kutub Dr. Sayyidina Walana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih radhiyallahu ta'ala. Beliau memerintahkan untuk keluar dari gua untuk melakukan apa yang bisa beliau lakukan demi dakwah, demi Islam, demi membawa umat Islam keselamatan orang-orang Islam. Akhirnya beliau keluar, lalu beliau bertanya-tanya, siapa yang mengenalkan saya untuk mengeluarkan saya. Akhirnya beliau bertanya-tanya, ya, keliling daerah Sumeneb, siapa beliau, wajahnya sangat asing, tidak pernah beliau jumpai. Beliau tanya-tanya, tidak ada yang tahu. Akhirnya beliau berjalan mencari Yang Mulia Habib Abdullah bin Faqih dengan berjalan kaki, tetapi arahnya salah, arahnya ke arah Banyuwangi. Berjalan kaki untuk mencari siapa yang mengeluarkan saya, karena beliau pingin bisa jadi mengangkat beliau sebagai guru, bisa jadi mencari keberkahannya atau menjadi mustarsyidnya. Berjalan, tetapi tidak ada satupun tempat, mulai Surabaya, Pasuruan, Bangil sampai ke Banyuwangi, tidak ada yang beliau lihat tampang yang seperti yang pernah beliau lihat sewaktu beliau dikeluarkan dari gua. Akhirnya beliau kembali lagi, jalan kaki lagi ke daerah Semarang. Jalan kaki beliau tanpa ada kendaraan, tidak memiliki kendaraan beliau. Akhirnya ada seorang dari Sampang namanya Haji Zainal mengenalkan beliau untuk diajak ke ziarah ke Malang. Tidak mengikuti pengajian, tetapi untuk berziarah silaturahim. Sewaktu beliau berziarah ke Malang,
barulah sadar bahwa inilah orang, beliaulah yang mengeluarkan saya dari tempat gua saya berkhalwat. Beliau langsung merasa gembira, bersyukur kepada Allah, bahkan beliau siap menjadi murid, siap mengabdi, siap apapun yang diperintah oleh Imam Al-Qutb Al-Habib Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu. Saking ta'alluqnya, begitu cintanya, begitu menjadi beliau siap menjadi murid, maka kecintaannya, taatnya, patuhnya, saya belum pernah mendapatkan murid pesantren, murid pengajian yang sama seperti beliau ketika taatnya, patuhnya terhadap guru atau kepada mursyidnya. Tidak boleh pulang, maka berhari-hari pun beliau tidak pulang, tidak makan kecuali menunggu izin dari yang mulia Al-Habib Abdullah. Dan seterusnya, beliau dianjurkan, diminta untuk setiap minggu ikut pengajian di Malang. Beliau tidak segan-segan, tidak memiliki kendaraan, tetapi beliau tetap berjalan, naik bis, oper-oper, naik kapal, sampailah ke Malang. Setiap Sabtu beliau sudah ada di kota Malang, di pondok pesantren Darul Hadis, untuk mengikuti pengajian beliau. Kemudian beliau ditahan, tidak boleh pulang. Itu berkali-kali, berbulan-bulan, bertahun-tahun demikian. Luar biasa taatnya beliau kepada Yang Mulia Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih. Setelah beliau wafat, memang kelihatan beliau sangat bingung, sangat resah, sangat gelisah, sangat kehilangan sosok daripada gurunya Yang Mulia Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih. Maka setiap kali saya ke sini, beliau senang gembira. Ada putra-putra datang ke sini, putra-putra beliau datang, maka beliau senang seperti terobati. Ingat, beliau kalau berbuat sesuatu, beliau ingin melakukan sesuatu, tidak serta-merta langsung, tetapi menunggu isyarah daripada gurunya Yang Mulia Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih. Beliau memberi sesuatu, beliau membeli sesuatu, beliau ingin berbuat apapun, tunggu isyarah daripada Imam Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai saya ini penasaran, apakah beliau betul-betul kasyaf, apakah beliau menyaksikan, apa beliau betul-betul kontak, ada hubungan batin dengan Yang Mulia Habib Abdullah. Unek-unek saya langsung dijawab oleh beliau, ya Habib, antum cukup percaya, di sini ada 17 malaikat yang mendengarkan, yang tahu isi hati Habib, termasuk saya tahu. Kemudian saya diam, pasrah. Mulai saat itu saya taslim. Fasallim li ahlillah fi kulli mushkilin ladaika ladaihim wadihun bil adillati. Kalau di depan wali, gak usah berdebat, gak usah bertanya, gak usah komentar. Cukuplah beliau tahu apa keinginan, hajat, termasuk apa unek-unek yang ada di dalam hati kita. Beliau tahu tanpa ada aling-aling. Lalu beliau, saya setiap kalimat-kalimat yang terucap, saya cocokkan dengan perintah-perintah Al-Habib Abdullah, itu selalu sama. Waktu beliau menjadikan untuk memberi korban, waktu beliau memberi untuk acara haul, waktu beliau ingin menyumbang untuk datang ke tempat pengajian, itu sama, selalu sependapat atau selalu terngiang dengan omongan kalam daripada Yang Mulia Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih. Sampai satu waktu, ya, termasuk daripada karamah daripada Kiai Thayyib ini luar biasa. Saya berkali-kali, bukan sekali untuk membuktikan, tapi berkali-kali, karamah yang luar biasa. Ini mestinya saya nggak buka, tetapi karena ini penting, saya buka.
Satu waktu karena pingin untuk ziarah ke seorang wali, hal seorang soleh kiai di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ini, beliau punya mobil Call. Kita datang dari Malang untuk minjem, pakai mobil. Dari sini langsung ke arah Pekalongan, Tegal. Pakai mobilnya kita ya. Tidak pernah kiai mendoakan, tidak pernah kiai keluar sampai ke jalan, selalu mendoakan selamat ya habaib, selamat. Waktu itu ada Al-Habib Abdurrahman, ada saya, dan ada Al-Habib Muhammad bin Ja'far. Ada 12 orang rombongan. Beliau jalan selalu mendoakan selamat. Semua penasaran, ada apa kira-kira? Ada gerangan apa yang akan terjadi? Apa yang akan menimpa? Ya. Kemudian kita berjalan, jalan malam, kemudian ditahan, dicegat, di stop oleh polisi. Ataukah inikah isyarat dari Kiai Thayyib? Bukan. Terus kita melaju, terus sampai ke Jawa Tengah. Sampai ke Jawa Tengah, melewati daerah pegunungan. Ada daerah namanya Moga, gunungan tinggi, terjal dan sulit. Kebetulan malam hari, kurang lebih jam 1 malam. Kondisi mobil memang tidak sehat. Mobil lama. Kami hanya bisa memaksa pinjam karena pingin ziarah ke seorang wali juga. Mobil berjalan, tetapi tidak menunjukkan kelincahannya, kelancarannya. Justru dia bertahan di tengah-tengah jalan yang menurun, yang menaik, arah yang menaik, apa itu? Arah yang menanjak. Mobil terhenti, semua kalut, semua bingung. Penumpang semuanya rasa kekhawatiran, ketakutan mulai terasa. Ada apa ini? Mobil tidak lagi berjalan, tetapi ya, rem sudah mulai blong. Remnya tidak lagi bisa mengerem. Akhirnya tidak kuat, mundurlah mobil ini. Jalan mundur begitu cepatnya, akhirnya terbuang ke parit, ke pinggir bebatuan, batu-batu besar. Mobil tergeser dan masuk ke parit. Jam 1 malam, tidak ada rumah, tidak ada tetangga, tidak ada orang yang lewat di tempat itu. Akhirnya kami sepakat untuk diam di dalam mobil. Apa yang terjadi? Di salah satu penumpang kami melihat Kiai Thayyib ada di depan mobil. Beliau sama Habib Abdullah menghentikan mobil tersebut. Lalu kita tengok ke sebelah kanan, ternyata jurang sangat dalam. Kalau saja ini mobil ke arah kanan, mungkin tidak ada yang hidup, mungkin semua akan mati. Kondisi begitu dalamnya dan banyak batu-batuan. Inilah karamah daripada almarhum Kiai Thayyib. Beliau selalu memantau, selalu melihat, selalu memandang, selalu mengawasi kepada orang-orang yang berziarah kepada beliau. Mudah-mudahan kita hari ini mendapatkan berkah beliau, hari ini mendapatkan madad beliau, hari ini mendapatkan karamah beliau. Kita pulang dari tempat ini diampuni segala dosa kita oleh Allah. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Umur kita dipanjangkan oleh Allah. Musibah bencana diangkat oleh Allah. Wabah-wabah diangkat oleh Allah. Kita memohon hanya kepada Allah dengan barakah wali-walinya, dengan kemuliaan wali-walinya, dengan guru Kiai Thayyib yang mulia Al-Imam Al-Habir Al-Qutub Sayyidina Walana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, dan yang mulia Al-Ustaz Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih. Ya Allah, berikan bimbinganmu. Ya Allah, berikan inayah riayamu. Ya Allah, berikan petunjukmu. Ya Allah, berikan kekuatanmu agar kami bisa mengikuti perintahmu, agar kami bisa menjalankan perintahmu, mengikuti dan menjalankan ajaran-ajaran baginda Nabimu kekasihmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya Allah, selamatkan anak-anak kami. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami, putra-putra kami, putra-putri kami, keluarga kami dari fitnah dunia, dari fitnah dunia, dari kekejaman dunia, dari gangguan syaitan, iblis, gangguan nafsu, syahwat, daripada apa yang menjerumuskan mereka ke dalam api neraka-Mu. Ya Allah, kami tidak mampu, kami tidak kuat, kami tidak berdaya akan api duniamu, akan api di dunia ini. Kami tidak kuat menahannya, kami tidak kuat untuk menahan panasnya, apalagi api neraka-Mu, apalagi api azab di akhirat-Mu. Ya Allah, selamatkan kami, mereka ya Allah, terutama orang-orang Islam. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, jadikan kami hamba-Hamba-Mu yang saleh, jadikan kami anak-anak kami yang taat, yang suka membaca ayat-ayat-Mu, membaca Al-Quran. Jadikan mereka orang-orang yang selalu berzikir, lisan mereka basah berzikir, mengucap tasbih, bertahmid, berzikir, menyebut asma-Mu ya Allah. Serta jadikan mereka ahli salawat, orang-orang yang selalu membaca salawat kepada Nabi-Mu, kekasih-Mu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kumpulkan kami kelak bersama para wali-wali-Mu, terutama dengan kekasih-Mu Sayyidil Wujud, afdali kulli maulud wa sahibil hawdil mawrud, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan syafaat beliau kepada kami, terutama orang-orang tua kami, terutama orang-orang tua kami yang saat ini sudah meninggal. Mungkin mereka diazab, mungkin mereka menangis dan menjerit, mungkin saat ini mereka menangis, mungkin saat ini mereka, ya Allah, mereka merintih dengan azab-Mu. Ya Allah, berkah syafaat-Mu, syafaat kekasih-Mu Sayyidina Muhammad. Ampuni mereka, luaskan kubur mereka, terangi kubur mereka, jauhkan, hindarkan mereka daripada azab kubur-Mu. Ya Allah, kumpulkan mereka bersama orang-orang soleh. Ya Allah, siapa yang bisa membuktikan, siapa yang bisa menjamin kalau kita akan mati husnul khatimah? Ya Allah, tidak ada yang tahu kapan kelak kita akan mati, kapan kelak. Saat ini, mungkin sore ini, mungkin malam ini, mungkin malam ini, mungkin esok hari. Ya Allah, tidak ada tahu, tidak ada yang tahu umur kami. Jadikan umur kami, ya Allah, di saat akhir umur kami yang terbaik, mengabdi, bersujud, bersimpuh dan berzikir kepadamu. Ya Allah, jadikan akhir ucapan kami ketika Engkau cabut nyawa kami dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Rasulullah SAW. Engkau akhiri ya Allah seperti Engkau mengakhiri para kekasih-Mu, para aulia, para nabi, para rasul-rasul-Mu. Ya Allah, akhiri ucapan kami dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, akhiri dengan husnul khatimah, akhiri dengan husnul khatimah, akhiri umur kami dengan husnul khatimah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir daripada sebelum saya tutup, saya mohon doa. Kita doakan ulama-ulama kita agar mereka dipanjangkan umurnya oleh Allah. Sekarang semakin hari semakin berkurang banyak yang dipanggil oleh Allah dengan jalan mereka, entah dapat musibah, entah mendapatkan musibah, entah mendapatkan virus atau apa. Ternyata mereka memang cepat dipanggil oleh Allah. Semakin berkurangnya ulama, semakin menipisnya berkahnya umat ini, semakin menipisnya iman kita umat Islam ini, semakin tidak berdaya mereka, semakin rasa cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya semakin berkurang pula ibadah mereka. Ya Allah, ini hal yang sangat mengerikan,
mungkin akidah kita, mungkin iman kita, mungkin iman-iman anak-anak kita. Siapa yang bisa menjamin kalau mereka tetap dalam kondisi iman? Ya Allah, hanya dengan doa inilah yang kita panjatkan agar ulama-ulama yang tersisa ini, dan siapapun yang bisa menggantikan para ulama-ulama, siap menggantikan, baik dalam ilmunya, dalam akhlaknya, dalam ibadahnya, dalam sikap dan perilakunya, supaya mereka bisa menjadi tauladan, supaya mereka menjadi contoh yang terbaik untuk umat sekarang. Kalau kematian orang, saudara kita yang kita dengar mungkin masih sepele, masih dianggap ringan, walaupun kita susah. Ada saudara kita meninggal usia muda, ada saudara kita yang sudah berpulang kepada rahmat Allah Ta'ala. Kita susah, memang sedih, tetapi kata Nabi SAW, mautu alimin musibah, mautu alimin musibatun la tujba' wa thulmatun la yasudduha syai'un ila yaumal qiyamah, la yasudduha syai'un ila yaumil qiyamah. Kematian seorang alim adalah musibah yang tidak bisa ditutupi dengan apapun. Semisal lubang yang tidak bisa ditutupi oleh apapun. Lubang, kalau lubang tembok, lubang apa ini namanya, dinding, ketika ada lubang-lubang akan menjadi rapuh, akan siap runtuh, ambruk ini bangunan. Kalau saja ulama-ulama begitu juga mereka cepat kembali kepada Allah, tidak ada pengganti-penggantinya, maka akan robohlah Islam di negara yang kita cintai ini. Waliyadzubillah, mautu qaumin ahwanu min mauti alimin wahidin, kata Nabi. Matinya satu kaum itu masih lebih ringan, masih tidak apa-apa, masih dianggap sepele, masih ringan dibandingkan matinya satu orang alim. Matinya satu kaum itu berapa? Bisa 10, bisa 100, bisa 1000, bisa 10.000, bisa 100.000. Itu masih tidak apa-apa, masih ringan dibandingkan matinya seorang alim. Ketika matinya orang alim, maka mati pula nur-nurnya Allah, sinar-sinar, cahaya-cahaya, keberkahan, ilmu sudah mulai hilang, berkahnya Al-Quran sudah mulai hilang, berkahnya hadis-hadis Nabi yang bisa disampaikan sudah mulai hilang, keberkahan semua akan hilang. Apa yang terjadi? Akan muncul orang-orang yang biadab, orang-orang yang asusila, orang-orang yang tidak bermolar, orang-orang yang tidak bermolar, orang-orang yang tidak bermolar, orang-orang yang tidak punya sopan santun, tidak memiliki moral sama sekali, alias mereka kondisi akidah sudah mulai hilang, iman sudah mulai hilang, akhlak pun sudah mulai hilang, ilmu apalagi juga hilang. Tinggal mereka hidup sebasal kalbahaim, sama seperti hayawan. Na'udzubillah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amidna fi tariqatihim wa ma'afatin minal fitani. Hadza ma kullakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.